Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi واستنى بسنته إلى يوم يلقاه فيه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu maghrib menjelang isya. Besar dari Baula yang kecil tidak disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat, "Faqsusil qasas." Ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan cerita itu orang akan menjadi berpikir. Setiap kita ini punya pikiran, tapi pikirannya itu ada yang bekerja, ada yang tidak. Ada yang dipakai untuk memikirkan yang bermanfaat, ada yang tidak. Bagaimana cara menghidupkan lampu? Kita pencet, kita ketik stop kontak. Bagaimana cara mengaktifkan pikiran? Maka menurut Allah tak mungkin salah. Salah satu cara mengaktifkan pikiran itu adalah faqsusil qasas. Ceritakan kisah-kisah. Oleh sebab itu banyak isi Al-Quran itu kisah-kisah, supaya orang yang membaca kisah itu mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Ketika Nabi sedang sedih, maka diceritakan Allah tentang Nabi-Nabi sebelum engkau pun juga mengalami kesedihan. Ketika pada perang Uhud, paman kandung Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia dalam keadaan tak wajar. Telinganya digunting, hidungnya dipotong, lidahnya dikerat, ditusuk dengan besi parang. Mereka jadikan sebagai rantai. Sahabat-sahabat banyak yang meninggal. Pada saat itu apa kata Allah? Iya saskum qarfun faqad massal qawma qarfun mithluh. Kalau engkau hari ini ditimpa musibah, maka nabi-nabi sebelum engkau pun juga pernah ditimpa hal yang sama. Dunia ini tidak pernah menyempit, tidak pernah lama. Sama. Lalu cara kita memandang itulah yang membuat ini terasa sempit dan lapar. Sebab itu kita disuruh membaca kisah-kisah. Membaca kisah Nabi Yusuf mendatangkan kesabaran. Membaca kisah Nabi Musa mendatangkan ketenangan. Membaca kisah Nabi Ayub mendatangkan kelapangan hati. Membaca kisah Asia yang tetap salihah mendampingi Fir'aun, maka ibu-ibu yang suaminya agak-agak mirip Fir'aun, maka tenang hati. Membaca kisah Maryam, maka anak gadis yang istiqomah menjaga diri dituduh sebagai pelaku zina, maka akan tenanglah hati. Semua kisah itu disuruh baca. Ini metode mendengar, menceritakan kisah. Yang punya metode ini orang Islam. Yang punya metode ini Al-Quran. Tapi yang mengamalkannya orang kafir. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya buku, ada yang punya koleksi di rumah. Judulnya A Chicken Soup for the Soul. A1 chicken ayam, soup, a chicken soup, satu mangkok sup ayam for the soul, untuk jiwa.
Satu mangkok sop ayam kalau orang sedang capek pulang dikasih sop ayam itu dia jadi segar. Makanan untuk badan fisik ini dikasih makan sop ayam berkuah hangat dia jadi semangat lagi. Tapi ada buku judulnya Kecil Soup for the Soul, satu mangkok sop ayam untuk jiwa, yang isinya bukan sop ayam tapi isinya cerita. Apa maknanya? Di situ pengarang, ini orang kafir ini. Si pengarang tidak menceramahi orang. Tak ada di situ, hai para pembaca, sabarlah kamu ditimpa musibah. Tak ada. Buku itu kalau dibaca mendatangkan kesabaran, tapi penulisnya tidak mengajak orang sabar. Dia cerita saja. Maka orang yang baca itulah mengambil iktibar pelajaran dari bacaan tersebut. Saya jumpa buku ini waktu kelas 2 sanawiyah SMP tahun 1994 1992. Buka lemari dapat buku Kecil Soup for the Soul. Di situ diceritakan tentang seorang guru membaca koran, lalu di koran itu dia baca ada iklan pemerintah Amerika yang diwakili oleh NASA ingin mencari astronot. Berlomba-lomba lah. Diawali dari 3.000 orang mendaftar mau jadi astronot. Dari 3.000 itu yang lulus tinggal 300. Piramid terbalik. 3.000 seleksi tinggal 300. Lulus dia. Seleksi tinggal 30. Lulus juga dia. Ternyata yang berangkat tak sampai 30, setengah. Disitulah dia down, karena ternyata dia tidak lulus untuk yang ini. Kalau jatuh di 3.000 masih tak terlalu sakit, ramai. Jatuh di 300 masih lumayan. Ini jatuh di angka 30, stres, depresi. Jumpa orang maju, dia sehari-harinya guru, mau jumpa kawan-kawan sama mengajar, tak pede, tidak percaya diri. Mau jumpa murid di depan lokal malu, nanti orang nanya kapan ke bulan, kok tak jadi berangkat, sudah ikut tes, kenapa bisa tak lulus? Waktu 3.000 kok lulus, 300 kok lulus, tinggal 30 kenapa tak lulus? Akhirnya takut jumpa orang, mengurung diri di kamar, stres, depresi, dunia tampak sempit. Tapi dia tetap tidak bunuh diri. Sampai akhirnya dia kuatkan hatinya untuk menonton pesawat ulang-alik itu berangkat. Di hari keberangkatan astronot Amerika dia pun menonton. Sakit hatinya, kenapa dia tak lulus, tapi dia kuatkan. Dia pun tak berangkat. Mesti saya tonton. Maka dihidupkannya TV. Tontonnya lah kawan-kawannya yang lulus tadi akan berangkat. Begitu pesawat mulai berangkat, tak sampai hitungan menit, maka pesawat itu meledak, hancur berkeping, satu pun tak selamat, mati semua. Saat itu dia bersyukur kepada Tuhan, untung tak lulus. Tapi dia bukan orang Islam. Buku ini tidak ditulis oleh orang Islam, orang kafir. Kalau orang kafir, kenapa Bapak ceritakan? Kenapa Ustaz bahas? Metodenya punya kita, yang mengamalkannya orang Islam. Metodenya punya orang Islam, tapi yang mengamalkannya orang kafir. Metode apa itu? Menceritakan kisah supaya mendatangkan ketenangan batin bagi orang. Tapi buku itu tak ada mengajak, hai orang-orang yang gagal, sabarlah kamu, ini ada orang yang lulus. Tidak. Dia diajaknya si pembaca itu baca sendiri, pahami sendiri, renungkan sendiri, simpulkan sendiri, sabar sendiri. Ternyata orang lebih suka diajak berpikir daripada diceramai. Orang tak suka diceramai. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus sabar. Tidak. Baca sendiri.
Begitu juga dengan nabi-nabi itu. Baca bagaimana Ayub, baca bagaimana Yusuf, baca bagaimana Isa, baca bagaimana Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kita renung, kita ambil iktibar, pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi diceritakan di situ tentang seorang yang menghadapi hidupnya penuh dengan kegagalan. Gagal. Akhirnya dia menganggap Tuhan kejam. Maka salah seorang kawannya mengirim surat, pergilah kamu ke gurun pasir, tinggal bersama orang Arab Badui. Akhirnya dia pun meninggalkan negaranya, pergi naik pesawat sampai ke gurun pasir Arab Badui. Sampai di sana dia disambut sama orang-orang Arab Badui. Sambut pakai mobil, tapi mobil ini kapnya terbuka. Dia duduk di depan, yang menyambut duduk di belakang. Sampai di tengah perjalanan, ban mobil tadi pecah. Di tengah gurun pasir tak ada tempat tambal ban, tak ada orang jual ban. Di situ pecah ban. Dia mulai stres. Dia sudah trauma menghadapi hidup, sana mentok, ke sana buntu, ke sana susah. Akhirnya menghadapi yang kecil-kecil itu dia stres. Begitu pecah ban dia pun stres. Tak ada tempat bengkel, tak ada jual tambal ban, tak ada. Akhirnya dia tengok bagaimana orang Arab Badui itu mengatasi. Mereka cabut ban yang pecah, mereka naikkan ke atas, lalu mereka bergeser tempat duduk ke tempat ban yang bagus. Tempat yang pecah itu mereka biarkan kosong. Akhirnya mobil itu berjalan dengan 3 ban. Mereka ketawa, bisa menikmati hidup. Nah, dia berpikir, kenapa orang 3 ini bisa menikmati hidup? Kenapa saya mesti stres buntu menghadapi hidup? Akhirnya dia terus lakukan perjalanan sampailah di perkampungan orang Arab Badui. Tinggal di kemah, kamar mandinya pun tak jelas. Dikelilingi oleh orang-orang Arab Badui yang memakai pakaian tradisional. Sementara dia sudah biasa dengan semuanya harus perfect, sempurna. Tapi dia tengok orang-orang ini menjalani hidup. Bisa. Kenapa saya mesti stres? Lalu kemudian datang angin panas. Ketika angin panas, maka ternak-ternak kambing itu mati. Tak sanggup kambing itu menghadapi hidup karena gurun panas. Akhirnya kambing itu pun kepanasan di tengah gurun, mati. Maka yang sudah mau mati dipotong. Kulitnya mereka jemur, mereka sama. Tapi tetap orang Arab Badui itu tidak stres. Mereka menganggap ini sudah bagian dari hidup. Lalu kemudian sampai masanya panen, sampai masa paceklik, dilewati saja hidup itu. Akhirnya dia pun sembuh dari penyakit stresnya setelah lama tinggal hidup bersama orang Arab Badui, orang Islam yang mereka tak terlalu banyak berteori. Hidup itu dijalani saja. Terapi menyembuhkan otak yang buntu, stres, depresi di tengah hiruk pikuk kota besar. Akhirnya dia sembuh. Apa makna pelajaran? Menyebutkan satu kisah sehingga menggugah hati orang yang mendengarnya, yang membacanya. Itu dilakukan oleh orang sekarang. Bermunculan buku-buku macam-macam model seperti itu. Adik-adik, bapak ibu yang mengikuti perkembangan di toko buku, banyak melihat buku isinya cerita. Sinetron-sinetron itu pun sebenarnya yang mendidik. Yang mana dipakai? Nanti kan saya. Nanti. Termasuklah dalam menghadapi seperti ini. Sudah 15 menit mikrofon rusak. Kemudian dapat yang bagus. Apakah mesti stres menghadapi ini? Bandingkan dengan orang lain yang ceramah tak pakai mikrofon. Bandingkan mereka yang di kampung jauhan sana pakai hadu-hadu yang keres-keres. Tapi dia tetap juga menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau hidup ini mesti perfect, harus semuanya sempurna, tak bisa.
Oleh sebab itu kita mesti membanding-bandingkan dengan yang lain. Seorang mahasiswa berangkat dari tempat parkir menuju lokal dengan wajah yang kusut, stres. Datang dosennya bertanya, "Kamu suntuk kenapa?" "Itulah Pak, helm saya hilang." "Hilang helm saya?" Apa kata dosennya? "Kamu syukur helm hilang. Kemarin mahasiswa datang jumpa saya, motornya hilang." Mendengar motor hilang, sabar Bu. "Oh iya ya, kalau motornya hilang, ini baru helm hilang." Oleh sebab itu kita disuruh membawakan air, bukan menyiramkan bensin di tengah ilalang yang kering. Tak boleh kita memanas-manasi orang. Datang dia wajahnya kusut, hatinya susah. "Kamu kenapa?" "Helm hilang." Itulah, tak lama lagi orang biasa begitu, tak lama 2 Jumat mati itu. Itu pertanda itu. Kita tidak. Makanya menjenguk orang sakit pun kita membawakan yang sejuk-sejuk. "Ini berat betul anak saya ini Pak Ustaz, sakitnya luar biasa." "Bagaimana sakitnya Pak?" "Ini sudah sebulan." "Sebulan?" Kemarin jamaah kita yang di sana tuh setahun sakit. Sekarang sehat walafiat. Maka tak boleh jujur. Jujur itu bagus, tapi menengok orang sakit tak boleh jujur. Ini tengok jujur. Ini kalau saya tengok tanda-tandanya tak sampai sejuta lagi. Tak bisa mendatangkan. Makanya kata Nabi, "Watawasau bil haq, watawasau bis sabr." Mendatangkan kesabaran, bukan menyusahkan hati orang. Kalau bisa bantu dia dengan materi, tolong. Tak bisa dia bantu dengan materi, membawakan cakap yang menenangkan hati. Cakap kita bisa, tak pandai cakap. Banyak orang tak pandai cakap. Paling tidak menampakkan raut wajah yang menenangkan hatinya. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudara shadaqah. Apakah ulama-ulama besar tak pernah mengalami depresi, stres, suntuk? Baca buku tasawuf modern Buya Hamka. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara lebih 2 tahun atas tuduhan subversif, ingin membunuh presiden, menggulingkan kepala negara, dan ingin merubah konstitusi Republik Indonesia menjadi negara Islam. Masuklah tentara ke dalam tempat pemeriksaan Buya Hamka. Dipukulnya meja sekeras-keras. Apa kata tentara itu menunjuk Buya Hamka? "Kamu pengkhianat, ingin menjual negara ke Malaysia." Mendengar kata-kata itu mendidih darah Buya Hamka. Karena dia orang yang terhormat. Di kampungnya dia sudah mendapat gelar datuk karena ayahnya seorang ulama besar. Abdul Karim Amrullah, itu ayah dia, ulama besar, mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar. Dalam sejarah Al-Azhar, ayah dapat doktor, anak dapat doktor, itu hanya pada diri Buya Hamka. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Abdul Malik Buya Hamka, Abdul Karim ayahnya, dua-dua dapat gelar doktor dari Al-Azhar. Bayangkan itu. Saya ini kita Buya Hamka dari kecil sudah dimuliakan orang. Ayah saya Inyak ulama, sudah mendapat gelar datuk. Gelar datuk dari adat, gelar ulama dari ayah. Disegani orang, mendapat kehormatan sebagai honoris causa dari Al-Azhar. Tapi ketika dituduh sebagai pengkhianat, disitulah bukan main. Sampai ketika Buya Hamka duduk di penjara itu, nampaknya pisau silet. Sampai terlintas, datang setan berbisik, sobekkan saja itu ke tanganmu, selesai penderitaan. Dan situlah saya baca, ternyata ulama-ulama besar setingkat itu pun yang selesai menulis tafsir Al-Azhar, yang dihormati orang, ternyata sampai juga pada tingkat ujian yang sangat sulit dalam hidup. Jadi kalau kita baru kena asap beberapa hari ini, sudah mau mencari pisau silet,
Ini memang kalau dikatakan sakit ya, anak kita pun mungkin sudah beberapa hari ini flu, kering. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamuk pun dia tak juga selesai. Oleh sebab itu maka banyak-banyaklah berdoa supaya Allah menjauhkan ini, supaya turun hujan, dan untuk yang membakar mengambil manfaat dari sini, karena banyak juga yang mendapatkan manfaat. Bagi petani yang jahat, ini musim panas, musim yang paling baik, tanpa modal bisa menghabiskan. Bakar, nanti tanamnya subur, tanam sawit, tanam karet. Jahat. Di samping itu ada pihak yang diuntungkan. Pemerintah pusat menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk supaya api hilang. Maka ini sengaja, ini penyakit tahunan, tapi sekaligus bagi kita penyakit tahunan, tapi bagi mereka yang mendapatkan keuntungan, ini arisan tahunan, untung luar biasa. Lalu kemudian bagi aparat, ini juga kesempatan. Dia akan periksa perusahaan yang melanggar, itu dijadikan sebagai ATM. Kamu bayar, nanti kamu akan dapat lolos. Kalau tidak bayar, kami akan pindahkan ke kejaksaan dengan tuntutan sekian-sekian. Dia akan menjadi santapan. Lalu kita yang merasakan ini. Maka untuk keluarga, diri pribadi, sabar. Boleh tak kita doakan supaya 3 orang dapat laknat? Boleh. Boleh. Karena Nabi SAW ketika sahabat yang dibunuh banyak meninggal, itu berdoa minta laknat selama sebulan. Itulah disyariatkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu berdoa sebulan full, bukan hanya subuh, zuhur, asar, sholat Jumat pun pakai kunut. Untuk apa? Mendoakan orang-orang yang sudah membunuh sahabat Nabi. Ini bukan cuma membunuh sahabat, tapi juga membunuh kreativitas, membunuh semangat orang, membunuh anak-anak kecil kena penyakit ispa. Bahkan Ustaz Tulus malam ini sakit leher. Termasuk boleh kita doakan, ya Allahumma al'an, laknatlah mereka yang sudah melakukan ini. Tapi bahwa untuk menjaga emosional kepada keluarga, dosen kepada mahasiswa, atasan kepada bawahan, maka dia mesti menghadapi cobaan hidup ini dengan membandingkan dengan orang lain. Orang lain itu ujiannya lebih parah daripada. Inilah memanage, mengatur emosional yang disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Bisa memanage. Jangan masalah ini tarik kemana. Asap yang salah, orang yang membakar, dunia panas, lalu yang kena semprotnya anak di rumah, mahasiswa di lokal, anak buah di kantor. Itu tak adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Bayangkan ibu yang sudah mengurus rumah, membesarkan anak-anak, membersihkan rumah pekarangan, lalu kemudian bapak pulang mengamuk. Dia tak berani mengamuk ke atasannya, dia tak berani mengamuk ke aparat. Ibu jugalah yang dia ngamuk. Allah, kalau dia ngamuk ke ibu, ngamuknya ke siapa? Oleh sebab itu maka menyikapi masalah hidup ini, kita disuruh membandingkan dengan masalah-masalah lain. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menghadapi ujian? Ketika berada di atas gurun pasir, setetes air pun tak ada, disitulah Allah menyuruh buat perahu. Ini kan gila. Disuruh buat perahu di atas gurun pasir. Ketawa semua orang. Gila kamu Nuh. Masa buat perahu? Bukan sampan kecil, perahu besar sebesar-besarnya. Tapi dia tetap, karena Allah menyuruh, buatlah. Dia buat. Sami'na wa ata'na. Dia buat. Ujian apa itu? Ujian psikologis. Dituduh orang sebagai orang gila. Itu juga yang dialami oleh Maryam, hamil tanpa suami. Gila. Mana ada anak gadis bisa hamil tanpa suami? Ujian psikologis. Jadi kalau kita menghadapi ujian psikologis dalam hidup, difitnah, dituduh, baca kisah Nabi Nuh alaihissalam.
Baca kisah Maryam, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pernah memiliki jabatan yang tinggi, lalu harus jatuh ke bawah serendah-rendahnya. PPS, bukan program pasca sarjana, post power syndrome. Dulu sebelum datang ke masjid, orang sudah bentangkan karpet merah, disambut dengan kopang, umbul-umbul di mana-mana. Sekarang begitu datang ke masjid, orang pun tak mau menegur dan menyarankan. Down. Maka melihat bagaimana Musa mengalami itu. Musa bukan tanggung-tanggung jabatannya, anak angkat Fir'aun. Fir'aun lama tak punya anak. Ketika Asyah mandi di tepi sungai Nil, tiba-tiba nampak kotak hanyut. Lalu dia suruh dayang-dayangnya pergi ambil. Dibukalah kotak tadi, ternyata anak kecil yang memang selama ini dia memang mencari anak adopsi, anak angkat. Waktu itu belum ada koran tek untuk mengumumkan mencari anak angkat. Akhirnya diangkatlah anak itu sebagai anak. Bayangkan, anak angkat Fir'aun. Jadi anak angkat camat aja enak. Ini bukan anak angkat tanggung-tanggung, anak angkat Fir'aun. Dibesarkan di istana, Fir'aun yang sampai saat ini megah menjadi objek wisata Mesir. Piramidnya, satu kota Luxor, tempat objek wisata. Tiang-tiang tembok besar kemegahan istana Fir'aun. Tapi begitu Allah menjatuhkannya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Bagaimana keadaan Musa? Dia lihat rakyat Fir'aun berkelahi dengan orang Yahudi. Berkelahi antara rakyat Fir'aun dengan orang Yahudi. Saat itu yang bangkit bukan naluri kemanusiaan, tapi naluri kenabian. Menengok tertindas rakyat Fir'aun sombong. Sedangkan orang Bani Israel tadi second community, masyarakat kelas 2. Maka Nabi Musa ingin melerai. Ini dua orang sedang berkelahi mau dilerai, tapi karena degil betul rakyat Fir'aun tadi, maka ditinju oleh Nabi Musa. Fawagazah, ditinju oleh Nabi Musa. Nabi Musa niatnya meninju, tapi mati. Itulah hebat tenaga Nabi Musa. Berniat meninju, mati. Beda dengan orang sekarang. Aku tinju mati kau nanti, bengkak tidak. Nabi Musa luar biasa. Berniat meninju, mati. Saat mati dia tak sanggup balik ke istana, karena dianggap membela Bani Israel. Dari anak angkat Fir'aun jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai tempat tidur pun tak ada. Bisa Bapak Ibu bayangkan, menjadi anak angkat Fir'aun, tinggal di istana, di kasur yang empuk, makan makanan, pelayan, bidadari. Begitu meninju rakyat Fir'aun, lari sampai tempat tidur pun tak ada. Sampai akhirnya dia berhenti di sebatang pohon. Lalu kemudian dia tengok ada orang ngantri panjang. Ini ada apa antri ini? Perempuan belakang. Ternyata dia tengok di depan itu ada sumur. Sumur ini besar, tapi orang tak bisa mengambil air karena permukaan sumur itu tertutup batu. 30 orang mendorong batu itu tidak bisa. Datang Nabi Musa alaihissalam dengan tenaga yang dia miliki. Tentu kita tak ragu, sedang berniat meninju aja mati, apalagi lah cuma batu sekecil itu. Dia geser batu itu sendirian, maka terbukalah pintu sumur. Maka antrian panjang tadi, mereka mempersilakan, Musa, engkau pemuda yang hebat, bisa kau geser batu yang besar, silakan ambil. Maka kata Nabi Musa, ladies first. Ada perempuan yang sudah antri lama tadi, itulah 2 orang anak Nabi Syuaib. Mereka ambil air. Tempat tidur tak ada, tempat makan tak ada, sambil ada jalan untuk menolong orang. Saat itu kata 2 perempuan tadi, kalau engkau tak ada tempat, marilah ikut ke rumah kami. Maka 2 perempuan tadi pun ingin dibawanya ke rumah ayahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Sampai di tengah jalan bertiuplah angin kencang. Ketika angin bertiup, maka nampaklah lekuk badan perempuan tadi kena tiupan angin. Lalu kata Nabi Musa, kalian di belakang.
biar aku maju ke depan, supaya matanya tak menengok aurat tadi. Apa maknanya? Dalam keadaan susah pun dia tetap takut kepada Allah. Karena sekarang banyak orang kalau sudah susah, maaf aku tadi tak ingat hilap, saking susahnya tak ingat bersama Allah. Nabi Musa tak melakukan itu. Dalam keadaan susah, beban psikologis dari anak angkat Fir'aun jatuh, beban fisik, tempat tidur tak ada, tempat makan tak ada, tapi tetap takut pada hukum Allah Ta'ala. Menengok perempuan berjalan, pakaiannya ditiup angin, takut berdosa, disuruhnya perempuan ke belakang, lalu kemudian dia maju ke depan. Tapi ini tidak berlaku umum. Yang pelanggaran diri ini adik-adik yang membonceng nanti, suruhnya perempuan. Apa maknanya? Ini berlaku pada saat berjalan, melihat, tidak boleh melihat aurat perempuan walaupun tertutup, karena kalau tertiup angin nampak lekuknya. Na'udzubillah. Lalu kemudian mereka berjalan sampailah ke rumah Nabi Shu'aib. Kebetulan Nabi Shu'aib ingin mencari pekerja untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Lalu apa kata usul anak Nabi Shu'aib? Inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, katanya engkau mau mencari pekerja untuk beternak kambing ya? Iya. Kalau mau cari pekerja, sifatnya itu dua, ayah. Inna khayra man ista'jarta, orang yang kau angkat menjadi pekerja itu sifatnya dua. Yang pertama al-qawi, kuat. Yang kedua amin, amanah. Ada kuat tapi tak amin, ada amin tapi tak qawi. Maka kalau kau mau pilih, pilihlah yang dua, al-qawi kuat, al-amin amanah. Kata Nabi Shu'aib, kalau memang begitu syaratnya, oke lah. Mana orang? Tak jauh-jauh ayat ini. Nabi Musa alaihissalam baru berkenalan berapa jam. Dari mana dia tahu bahawa Musa itu kuat? Dia tahu Musa kuat karena Musa bisa menggeser batu di atas sumur yang tak bisa digeser 30 orang. Dari mana dia tahu Musa itu amanah? Musa amanah karena waktu kami berjalan di depan, angin bertiup, disuruhnya kami ke belakang. Jadi kenalan itu tak perlu lama-lama, dari sumur ke rumah cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kisah Nabi-Nabi ini, adik-adik remaja, masjid perkenalan sampai ta'aruf 3 tahun, semuanya penuh dengan kepalsuan. Tak perlu. Yang perlu itu adalah transparansi, tabayun, kejujuran, tahu baik buruknya. Karena yang namanya kenalan-kenalan di jalan itu tak nampak kebetulan, tak nampak keaslian sifatnya. Semuanya penuh dengan kepalsuan. Tapi ketika masa pendek, yang dilihat itu bukan masa yang panjang terbentang, tapi kualitas perkenalan. Dalam kisah Nabi-Nabi itu, kalau Musa mengalami masa sesulit itu, padahal dia digelar sebagai kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah, tapi dia pun pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu, apalagi kita yang manusia biasa. Maka saya anjurkan, bagus membeli kisah Nabi-Nabi, diulang berkali-kali. Datang masa sempit, diulang balik. Memang baca yang nyata, real, true story, kisah nyata yang diceritakan Allah dalam Quran, dijelaskan Nabi dalam hadis. Ini punya novel di rumah, dibaca bolak-balik, tengok judulnya 7 manusia harimau, Motimbo Musim. Saya punya koleksi ini Pak Ustaz. Apa? Kopi. Tidak membangkitkan iman, tidak mendatangkan takut kepada Allah, tidak membangkitkan ridha atas segala permasalahan yang pernah dijalani. Dalam hati ini kan ada senang, ada susah, ada lapang, ada sakit, ada ujian, ada kebahagiaan. Dari sejak zaman Adam sampailah hari ini, itu saja yang mengisi hati manusia ini. Maka kalau Musa pernah terangkat sebagai anak angkat Fir'aun, dia pula pernah jatuh sejatuh-jatuhnya sebagai montik buronan Fir'aun. Kalau Nabi Ayub alaihissalam pernah dimuliakan orang sebagai orang kaya, sapinya tak terhitung, ontanya banyak, tanam-tanamannya, tapi kemudian Allah menguji dia. Allah mau tunjukkan ke kita semua, Ayub itu beriman bukan karena ontanya,
Dia beriman bukan karena saat aku kasih nikmat. Tengok iman Ayub. Onta mati, tanaman kering, layu, busuk, mati. Anak-anak meninggal dunia. Banyak orang yang tahan diuji dengan harta. Ketika harta ada kaya, saat miskinnya tetap istiqomah. Tapi kalau sudah nikmat anak dicabut, ini pukulan luar biasa. Karena kata orang kematian anak itu tak ada duanya. Kalau kematian istri bisa diganti sekali lagi. Tapi kalau kematian anak, maka itu dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Habis. Puncak kemuliaan itu kan hanya pada harta, status sosial, anak. Tapi masih sehat. Tak cukup dengan itu. Harta diambil, ternak diambil, tanaman mati, anak meninggal. Sampai pada puncaknya datang penyakit kulit. Oh, luar biasa. Kalau kita kena penyakit kulit, tapi kita kaya, mungkin orang masih senyum dengan kita. Tapi kalau sudahlah kena penyakit kulit, miskin, susah, melarat, itu sudah tak ada lagi. Tapi apa pernah Ayub itu menangis? Ya Allah, di mana keadilan? Tak pernah dia mengeluh. Apa doa Nabi Ayub alaihissalam? Rabbi inni massaniyad-dur. Pendek saja. Rabbi, wahai Tuhanku, anni aku masanian terkena dur, penyakit, wa anta arhamur rahimin. 7 kali. Sudah saking sakitnya mengadu juga dia kepada Allah. Hanya 7 kata. Aku terkena penyakit, Engkau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Sekalipun dia tak minta, sakit betul ni Allah, tak tahan aku lagi. Kalau tetap juga begini kafir aku. Tengoklah. Tak ada ancaman, tak ada keluh kesah. Maka kalau ada orang baru kena bisul 1 mengeluhnya seminggu, belum ada apa-apa yang dibandingkan dengan Nabi Nuh, Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya apa kata Allah? Urqut birijlika, tumitmu itu engkau tekankan ke tanah, memancar air, mughtasalun baridun, engkau mandikan air itu, lalu sehatlah dia dari penyakit kulitnya. Dia mulai hidup yang baru. Istrinya tak hidup, tak meninggal dunia, tetap hidup sehat dengan dia. Itulah kenapa doa Pak kuat, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Ya Allah, pertautkan mereka berdua sebagaimana engkau pertautkan antara Ayyub dengan istri. Dimaksudkannya supaya kedua mempelai itu setia sampai sakit urat datang, sampai penyakit kulit datang, setia. Makanya kalau baru menikah 2 bulan, 3 bulan, baru kena panu saja perempuan sudah minta cerai, itu tak makbul doa Pak kuat. Karena di situ dimintakannya, ya Allah, kasih sayangkan mereka berdua sebagaimana engkau kasih sayangkan antara Ayub dengan Rahmah. Perempuan istri Ayub itu namanya Rahmah. Tengoklah cinta Rahmah. Dulu mungkin dia menaruh menikah dengan Ayub karena kebunnya luas, kebun hilang, dia tetap setia. Mungkin dia mau menikah sama Ayub karena ternaknya banyak, ternaknya mati, dia tetap setia. Mungkin dia mau menikah sama Ayub karena Ayub ganteng bersih, tapi sampai pada penyakit kulit pun tetap dia setia. Laki-laki yang membaca kisah Ayub tenang hatinya. Perempuan yang membaca kisah Ayub, dia malu kalau dia tak setia. Kenapa? Kesetiaan Rahmah kepada Ayub alaihissalam. Kepada ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih menyakitkan daripada Yusuf alaihissalam? Kalau dikucilkan kawan sekantor itu biasa, dikhianati oleh tetangga itu biasa. Tapi yang memasukkan ke dalam sumur tua itu bukan orang lain, saudara kandung. Saudara kandung. Ya Abi, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat dalam mimpiku ada 11 bulan. Ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bulan. Wasyamsa wal qamar. Ada di situ matahari, di situ juga ada bulan. 11 bintang.
ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, di situ ada matahari, di situ ada bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku lihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada. Kata ayatnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kau ceritakan kisah itu ke saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, nanti mereka akan melakukan tipu daya. Betul, tipu daya, tipu muslihat. Saudara kandung mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Apa doa Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilaika ashku bathi wa husni, hanya Engkau kepada sajalah aku mengadukan kelemahan diriku, aku mengadukan kesusahan hati. Allah berjanji orang yang berserah diri akan Dia tolong. Lalu kemudian datang para pedagang mencari air, mereka masukkan sumur, mereka masukkan pipa ke dalam. Mereka tengok ada anak kecil, mereka jual ke Mesir. Sampai di Mesir dibeli oleh seorang penguasa Aziz, penguasa Mesir. Selamat dari satu ujian, datang ujian baru. Dulu waktu kecil saudara kandung mengusir, mencampakkan ke dalam sumur tua. Sekarang setelah lajang datang pula ujian baru. Istri raja itu naksir pula. Inilah hidupnya Nabi-Nabi itu. Jadi kalau ada adik-adik remaja waktu kecilnya dulu dikucilkan saudara, sekarang setelah lajang dikejar-kejar remaja masjid yang putri-putri. Itu ada kemiripan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tak lepas daripada itu. Ada saja ujian datang, dikejar oleh perempuan. Imra'atul azizi turawidu fataha, istri penguasa suka kepada anak muda, sampai-sampai sobek bajunya, masuk ke dalam penjara. Apa kata Nabi Yusuf mengadu kepada Allah? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Aku lebih cinta kepada penjara daripada ajakan-ajakan mereka, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya 25 nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu diceritakan Allah supaya kita mengambil iktibar, pelajaran. Saya termasuk orang yang suka membaca biografi Nabi, biografi para orang-orang soleh, biografi ulama kita, bagaimana mereka menjalani hidup, sehingga ketika kita mengalami goncangan dalam hidup, kita bandingkan dengan mereka. Sesungguhnya yang kita alami ini belum ada apa-apanya dengan yang mereka alami. Apa yang menimpa hari ini, mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit yang kita rasakan belum ada apa-apanya dengan yang dirasakan oleh Hajar. Hajar mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dipisahkan dari suami, dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah, 1.500 km, masirata syahrin, 1 bulan perjalanan onta, jauh. Apa kata Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah waktu dia naik onta mau balik ke Palestina? Ditengok dia dari kejauhan Hajar dengan Ismail di samping Baitullah. Menoleh dia ke belakang. Askantu min zurriyati, kutinggalkan anak istriku ya Allah, fi wadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tak ada tanaman. Ayub tak meminta, Ibrahim pun tak meminta. Dia tak mengatakan tolong ya Allah kasih mereka makan, kasih mereka minum. Dia hanya mengatakan ku tinggalkan mereka di lembah yang tak ada tanah. Oleh sebab itu kalau terlalu mengeluh kepada Allah, maju kita kepada para nabi dan orang-orang yang soleh. Itulah yang kita kaji malam ini. Masuk waktu Isya dan kita jawab, kita akan buka setelah salat Isya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.